Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang Ibu berikan minggu lalu. Ya, kalau minggu lalu Ibu sudah memberikan materi tentang bagaimana latar belakang bangsa Eropa atau bangsa Barat itu sampai ke Nusantara. Ya, ada banyak faktornya ya, mereka melakukan penjelajahan samudera lebih dulu gitu kan ya, mengeksplor lautan lebih dulu, yang disebabkan oleh faktor misalnya kemarin kita sudah sebutkan ada jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani, kemudian ada semangat Reconquista atau semangat melanjutkan perang salib, kemudian ada 3G, Gold Glory Gospel, ada juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pelayaran, kemudian teori bumi bulat dan sebagainya. Itu sudah kita bahas. Semoga kalian sudah paham dan hafal tentang apa latar belakangnya, pasti akan keluar nanti di ulangan ya. Nah, untuk kemarin juga kita sudah membahas sedikit tentang kekuasaan bangsa Portugis di Maluku, bagaimana Portugis itu menancapkan kekuasaannya di Maluku melalui pintu Selat Malaka, karena Portugis itu di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque itu merebut kekuasaan pelabuhan Malaka ya. Itu kalian sudah simak melalui video yang Ibu berikan minggu lalu. Nah, ini sudah Ibu tampilkan kembali perkembangan kekuasaan bangsa Barat di Nusantara. Ini yang pertama Portugis ya, ini sudah dibahas, Ibu anggap sudah dibahas ya. Kemudian kekuasaan VOC itu akan kita bahas hari ini ya. Apa itu VOC, Verenigde Oost Indies Company, itu adalah materi yang sebenarnya udah dijelaskan pasti di SMP kalian ya. Kemudian ada kekuasaan Daendels ya. Daendels ini adalah gubernur jenderal yang membuat jalur Anyer Panarukan. Itu nanti pasti kalian juga akan mendapatkan pemahaman secara kontekstual. Jalur Pantura itu ternyata dibuat sama Daendels gitu ya. Kemudian kekuasaan Inggris, kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. VOC dengan pemerintah kolonial Belanda itu dibedakan karena VOC adalah kongsi dagang atau perusahaan dagang Belanda. Kalau pemerintah kolonial Belanda itu Indonesia, pada situ Nusantara itu dijajah secara langsung oleh kerajaan Belanda yang menancapkan atau membentuk pemerintah kolonial di Indonesia. Jadi ini sebenarnya sama-sama Belanda gitu ya. Ini perpanjangan dari Belanda VOC itu sendiri, tapi dibedakan gitu. Nah, itu intinya. Kita langsung bahas aja. Ini sudah dibahas ya minggu lalu. Nah, ini ada petanya agak buram ya, Ibu dapat dari Google gitu ya. Ibu coba copy dan dimasukkan ke slide, Ibu sisipkan gitu. Ini keterangannya ada Belanda, Spanyol, Inggris, dan Portugis. Kalau minggu lalu pasti kalian kalau yang nyimak dari video yang Ibu berikan, siapa pelopor penjelajahan samudra, ada 2 negara yaitu Portugis dan Spanyol. Jadi Portugis dan Spanyol adalah 2 negara yang melakukan ekspedisi samudra atau ekspedisi lautan pertama kali, kemudian disusul oleh negara-negara Eropa yang lainnya gitu kan ya. Nah, ini Belanda, Spanyol, Inggris, dan Portugis adalah 4 negara yang pernah sampai ke Nusantara dan melakukan kolonialisme dan imperialisme atau penjajahan gitu. Nah, ini yang pertama kan Portugis. Bangsa Eropa pertama kali yang mencapai perairan Nusantara itu adalah Portugis ya. Portugis jalurnya seperti apa? Portugis jalurnya nanti sebenarnya lebih enak kalau kita sebenarnya ketemu langsung, Ibu menjelaskannya melalui papan tulis. Kalau ini mungkin ini ada kursor ya. Ini ada tanda. Nah, ini Portugis adanya di sini ya. Kalau kalian lupa, ini kan ada benua Amerika. Ini ada benua Amerika. Kemudian ini benua Afrika, di sini ada Eropa. Ini Asia, ini Australia gitu kan. Nah, ini Portugis sama Spanyol itu adalah 2 negara yang sangat berdekatan banget gitu, tetangga gitu.
Portugal dan Spanyol. Ini Portugal, kita bahas Portugis dulu. Jadi pertama kali Portugal jalurnya dia dari Lisabon ya, arahnya ke sini. Ini arahnya. Kemudian tiba di Tanjung Harapan benua Afrika, ujung selatan benua Afrika. Itu ya. Ekspedisi pertama dilakukan oleh Bartolomeu Dias. Dia dari Portugis ke Tanjung Harapan, sampai ke sini tidak melanjutkan perjalanannya karena takut, karena di ujung benua Afrika ini banyak sekali deburan ombak yang sangat tinggi yang menyebabkan nyali seorang pelaut itu jadi ciut gitu. Jadi Bartolomeu Dias adalah orang yang pertama kali berlayar dari Portugis ini, kemudian kembali lagi ke Portugal karena tidak berani menerjang ombak yang sangat kuat gitu di lautan lepas di Tanjung Harapan. Kemudian dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Nanti Vasco da Gama dia berlayar dari Portugis lagi mengikuti rute Bartolomeu Dias. Dari Portugis kemudian dia berlayar ke Tanjung Harapan. Tapi Vasco da Gama itu berhasil melanjutkan perjalanannya ke India, tepatnya di Goa India ya. Tepatnya di Goa India ya, menancapkan pengaruh atau kolonialisme imperialismenya di Goa India. Kemudian habis itu dia melanjutkan, rombongan Vasco da Gama melanjutkan perjalanannya ke Malaka. Dari Vasco da Gama melanjutkan perjalanannya sampai ke Goa India aja. Nanti kemudian yang melanjutkan perjalanan dari India ke Malaka itu Alfonso de Albuquerque ya, orang Portugis juga. Kemudian rombongan Portugis kemudian memecah lagi untuk mencapai Maluku. Itu Alfonso de Albuquerque mengutus anak buahnya Francisco Serrao dan Antonio de Abreu untuk mencari daerah rempah di Nusantara yang sudah dikenal dunia, yaitu di Spicy Island yang disebut dengan Kepulauan Maluku gitu. Adanya di mana? Di Maluku ini ya. Nah, kalau misalnya kalian agak burem, kalian bisa lihat nanti ya, bisa kalian cocokkan peta yang ada di slide ini dengan yang ada di buku PDF kalian atau buku paket kalian yang udah Ibu share itu di halaman 5 ya. Silakan dicocokkan saja ya. Jadi itu rutenya Portugis. Jadi Portugis itu Bartolomeu Dias nyampe sini doang gitu kan. Kemudian Vasco da Gama dari Portugis ke Tanjung Harapan sampai ke India di Goa. Kemudian habis itu dilanjutkan oleh memecah rombongan. Vasco da Gama udah menancapkan pengaruh di India, kemudian dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque dan anak buahnya itu ke Malaka. Malaka kemudian dipecah lagi ke Maluku. Jadi gitu rutenya Portugis. Kalau Spanyol gimana? Spanyol di sini kan. Spanyol ini dekat dengan Portugal tadi kan ya. Spanyol itu rutenya tidak sesederhana Portugis gitu ya. Spanyol itu pertama kali dia berlayar ke sini. Nah, Kepulauan Haiti, Bahamas, San Salvador di sini nih. Kalian tahu di sini ada apa? Daratan apa? Benua apa? Benua Amerika. Yang pelaut pertamanya Spanyol bernama Christopher Columbus. Christopher Columbus ini, kalau negara Eropa lain gitu ya, itu sudah mencapai daerah-daerah penghasil rempah, udah enak gitu jalurnya. Tapi kalau Spanyol nih agak beda, dia mengeksplor lautan dan tiba di Kepulauan Haiti, San Salvador, dan Kepulauan Bahama. Adanya di mana ini? Benua Amerika. Ternyata Christopher Columbus, yaitu pelaut dari Spanyol ini, mengamati gitu ya, bahwa daratan yang dia kunjungi itu adalah bukan penghasil rempah ya. Jadi benua Amerika ini bukan penghasil rempah, tapi mereka punya tanaman tembakau. Kalau kalian tahu,
bahan dasar, bahan pokoknya rokok itu kan tembakau ya. Tembakau itu ternyata adalah tanaman indigenous atau tanaman asli dari benua Amerika yang kemudian pada perkembangannya itu dikenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda ketika menjajah di Indonesia. Ya, sisi lainnya, sisi positifnya, orang Indonesia jadi dikenalkan banyak sekali tanaman-tanaman luar atau tanaman ekspor oleh Belanda dikenalkan. Nah ini, jadi pelaut dari Spanyol Christopher Columbus dijuluki oleh dunia itu atau dikenal oleh dunia sebagai penemu benua Amerika. Siapa penemu benua Amerika? Yaitu Christopher Columbus, pelaut dari Spanyol ini ya. Nah kemudian Spanyol akhirnya Christopher Columbus akhirnya balik lagi ke negaranya untuk melaporkan apa yang dia dapat di negara atau benua Amerika ini. Dilanjutkan oleh pelaut lainnya yaitu Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan yang dari Spanyol ini kemudian mencari rute yang tidak sama dengan rutenya Christopher Columbus. Dia agak turun ke sini, gitu ya, turun ke bawah, ya. Kemudian dia melalui ujung selatan benua Amerika yang bernama Selat Magellan. Ini selat itu apa sih? Selat perairan sempit yang menggabungkan dua pulau, gitu ya. Ini ada perairan sempit di sini ya. Kalau ini nggak kelihatan di peta, ada perairan sempit gitu ya. Itu selatnya tak bertuan gitu. Kemudian dikenal dunia sebagai Selat Magellan karena pelaut Spanyol ini pernah melalui selat ini. Kemudian dikenal lebih populer sekarang disebut sebagai Selat Magellan. Dari Spanyol dia berlayar ke bawah ya, ke selatan, berarti kan secara arah mata angin. Kemudian dia melalui selat kecil di sini ya, Selat Magellan. Kemudian dia berlayar ke arah mana ini? Ke arah barat ya, ke arah barat ya. Kemudian ke arah barat kan, kalau misalnya minggu lalu Ibu sudah menjelaskan bahwa teori bumi bulat. Teori bumi bulat ini artinya kan tidak ada yang namanya ujung dunia ya. Pasti kalau secara arah mata angin ada pelaut yang berlayar dari arah selatan gitu ya, akan tembus ke utara gitu kan ya. Kemudian kalau dari arah barat ditembus ke timur. Nah ini kenapa teori bumi bulat itu lebih banyak kalangan mempercayai teori bumi bulat, karena sudah dibuktikan oleh pelaut Spanyol. Ferdinand Magellan dan rombongan itu dia berlayar ke arah barat nih, tapi kemudian tembusnya di timur ini, tembusnya di sini. Jadi dia berlayar ke arah barat, terus tembusnya ke timur. Setelah dari Selat Magellan ke sini ya, kemudian ke arah timur dia mencapai Samudra Pasifik, kemudian tiba di Filipina. Filipina kemudian dijadikan sebagai daerah koloni atau negara koloni, negara jajahan dari Spanyol ya. Kemudian dari Pulau Guam yang ada di Pasifik gitu ya, lautan Pasifik ini, kemudian ke Filipina, kemudian baru ke Maluku dan tiba di Tidore, kerajaan Tidore. Tapi Spanyol itu tidak Ibu masukkan lebih jelas penjelasannya, karena Spanyol hanya hitungan bulan saja tiba di Tidore gitu ya. Kemudian karena Spanyol sama Portugis itu adalah dua negara pelopor penjelajahan samudra, itu terbentur dengan perjanjian Saragossa, Tordesillas. Nah ini perjanjian ini dibuat kedua negara untuk mengetahui batas-batas mana yang mau dijajah sama Portugis, yang mana yang mau dijajah sama Spanyol. Nah ini kemudian Filipina itu adalah batas akhir dari jalur penjajahan dari Spanyol. Jadi Kepulauan Maluku yang merupakan wilayah Indonesia itu adalah wilayahnya Portugis gitu ya. Nah kemudian apalagi nih, Inggris ya, Belanda sudah, Spanyol sudah, Portugis sudah, Inggris. Nah Inggris ini dia dari Inggris gitu kan, mana Inggris di sini dia jalurnya seperti ini saja, sama seperti Portugis, tapi tidak berhenti di Tanjung Harapan, langsung aja dia ya, langsung mengikuti jalur langsung ke India. Di India dia mendirikan kekuasaan Inggris gitu di India. Kemudian apalagi di sini,
ada Belanda jalurnya sangat sederhana banget. Dia dari Belanda tiba langsung dari sini langsung ke Banten sini, Pulau Jawa di Banten, sorry. Dari Belanda nih warna merah, tiba di Banten sini gitu ya. Itu intinya sih. Intinya itu aja jalur yang kalian mungkin harus tahu gitu, bagaimana bangsa barat itu nyampe ke Nusantara. Ternyata jalurnya di ada analisanya gitu kan ya, gitu. Kemudian ini kita bahas tentang VOC. VOC itu apa? VOC itu adalah Verenigde Oost-Indisch Compagnie yang didirikan di Amsterdam pada tahun 1602 ya. Di latar belakangnya kenapa sih VOC itu dibentuk? Karena VOC itu adalah perusahaan dagang punya negara Belanda, punya kerajaan Belanda yang besar banget. Kenapa harus dibentuk itu VOC? Karena dulu itu ya, orang Belanda itu sudah banyak sekali pedagang-pedagang yang pakai perahu, pakai kapal laut gitu. Itu dari Belanda itu berburu rempah ke dunia timur, termasuk Indonesia. Sudah banyak sekali yang membeli rempah ke Hindia Timur atau Indonesia. Itu banyak pengusaha Belanda gitu ya, para pedagang-pedagang Belanda. Nah, kemudian mereka itu kemudian bersaing. Nah, persaingan tidak sehat gitu ya, atau permusuhan antar pedagang Belanda ini kemudian diatasi dengan pembuatan kongsi dagang yang bernama VOC. Jadi VOC ini adalah kongsi dagang yang didirikan di Amsterdam pada tahun 1602, dilatar belakangi dengan untuk menghindari persaingan dagang antar pedagang-pedagang yang ada di Belanda gitu. Jadi karena VOC ini atas nama kerajaan Belanda gitu, mereka lebih punya legalitas gitu ya, punya kekuasaan lebih besar, punya legalitas, dan itu yang tidak menimbulkan persaingan dagang secara individual gitu. Kemudian VOC ini punya hak oktroy atau hak istimewa. Apa saja haknya? Yang pertama adalah memonopoli perdagangan. Yang kedua, mencetak dan mengedarkan uang. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan pegawai. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja. 5, mengangkat atau memiliki tentara sendiri untuk mempertahankan diri. 6, mendirikan benteng. Kemudian ketujuh, menyatakan perang dan damai. Yang ke-8, mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat. Kalau kalian amati gitu ya, hak oktroy atau hak istimewa dari VOC ini, kalian bisa menyadari bahwa ternyata VOC ini adalah kongsi dagang, perusahaan dagang Belanda yang memang sangat besar, tapi memiliki hak istimewa layaknya sebuah negara penjajah. Yang pertama, contoh kita lihat ya, contohnya misalnya mencetak dan mengedarkan uang. Belanda itu mata uangnya adalah gulden pada saat itu. Kalau sekarang kan karena Belanda adalah negara Eropa, mata uangnya kan euro kalau sekarang. Kalau dulu tuh masih gulden mata uangnya gitu. Tapi VOC itu kan sebenarnya bukan negara. Dia adalah perusahaan dagang Belanda yang besar, tapi layaknya sebuah negara. Dia punya apa? Punya hak untuk mencetak dan mengedarkan uang karena kekuasaannya, legalitasnya sangat besar, ya. Karena kekuasaannya itu di Hindia Timur itu luar biasa gitu, besar. Nah, ini kemudian di hak oktroy disebutkan VOC berhak untuk mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Ada mata uang namanya mata uang VOC, beda dengan mata uang gulden atau mata uang kerajaan Belanda gitu kan ya. Itu. Kemudian yang contoh yang lain adalah memonopoli perdagangan, layaknya sebuah negara penjajah lainnya kan. VOC punya hak untuk memonopoli perdagangan. Kemudian yang selanjutnya, dia punya hak untuk memiliki tentara sendiri untuk mempertahankan diri. Itu kan layaknya sebuah negara gitu ya.
Kemudian ada mendirikan benteng, menyatakan perang dan damai, itu kan layaknya sebuah negara gitu kan ya. Itu artinya kalau ada pertanyaan di soal ulangan misalnya, kenapa VOC dianggap sebagai negara dalam negara, padahal VOC itu kan bukan negara ya. Ibu ulangi lagi, VOC adalah perusahaan dagang Belanda atau kongsi dagang Belanda, tapi memiliki hak layaknya sebuah negara. Makanya VOC dijuluki sebagai negara dalam negara gitu. Ada VOC itu layaknya sebagai negara dalam negara Belanda itu sendiri gitu. Karena kenapa VOC dianggap sebagai negara dalam negara? Karena VOC memiliki hak istimewa atau hak oktroy layaknya sebuah negara. Contohnya tadi Ibu sudah sebutkan, mencetak dan mengedarkan uang sendiri, mendirikan tentara gitu kan ya, kemudian melakukan monopoli perdagangan, itu kan layaknya sebuah negara gitu ya. Sampai sini paham ya? Kemudian VOC itu kan berdiri tahun 1602, tadi sudah Ibu jelaskan 1602. Kemudian VOC dibubarkan pada perkembangannya. VOC ini dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799 gitu. Kemudian kenapa sih VOC dibubarkan? Ada sebab-sebabnya. Yang pertama, VOC yang besar itu kongsi dagangnya itu dibubarkan karena alasan pertama adalah banyaknya korupsi. Banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC. Layaknya sebuah negara, VOC ini, kalau negara Indonesia yang negara Indonesia misalnya, mungkin nggak bisa bubar sebagai negara. Sangat mungkin kalau misalnya pegawainya itu melakukan korupsi dari hulu sampai hilir ya. Ini kan kita kan kasus korupsi di Indonesia juga lumayan banyak ya. Nah ini sebenarnya harusnya kita berkaca dari VOC. VOC itu adalah kongsi dagang Belanda yang sangat-sangat besar gitu kan ya. Tapi bisa bubar begitu saja di tahun 1799 karena punya hutang yang sangat banyak dan korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC semua. Itu kemudian menjadikannya VOC bubar gitu kan ya. Kemudian kekuasaannya VOC itu kan dari Tanjung Harapan yang tadi sudah ada di peta sampai ke Selat Magellan, termasuk Kepulauan Indonesia atau Kepulauan Nusantara. Itu kan luar biasa panjang ya, kekuasaannya tuh sangat luas gitu. Kemudian yang kedua, sebabnya adalah anggaran pegawai terlalu besar gitu, karena sebagai akibat makin meluasnya wilayah kekuasaan VOC. Jadi kalau kekuasaan VOC itu semakin luas, itu anggaran pegawainya juga diikuti semakin besar juga. Kemudian yang ketiga, biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat terlalu besar. Biaya perang. Jadi kalau misalnya selama kekuasaan VOC banyak sekali ya rakyat-rakyat yang merasa menderita ya, banyak yang merasa menderita kemudian melakukan perlawanan terhadap VOC, kemudian berdampak pada biaya perang. Biaya perang yang dikeluarkan oleh VOC itu kan tidak murah ya, mengeluarkan senjata-senjata itu adalah biayanya atau bebannya sangat mahal. Nah itu menjadikan kas negara VOC juga bengkak gitu. Kemudian yang keempat, persaingan dengan kongsi dagang negara lain seperti EIC milik Inggris, Portugis, Spanyol dan lain sebagainya. Itu negara-negara Eropa lain punya kongsi dagang yang maju gitu, termasuk salah satunya adalah yang terutama adalah Inggris, EIC milik Inggris gitu. Kongsi dagang VOC mulai turun pamor gitu, udah mulai mengalami kemunduran gitu. Intinya itu ya. Nah ini pembahasan tentang Daendels nanti Ibu akan jelaskan. Hari ini kita bahas tentang VOC dulu. Udah ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.